Yap, trading saham ya memang itu adalah sebuah pekerjaan atau kegiatan yang sangat diminati untuk generasi sekarang ya kan. Ya ibaratnya waktu-waktu sekarang ini sangatlah tenar gitu. Untuk 5 tahun terakhir ini cukup-cukup tenar lah. Nah baru-baru ini gitu kan ada dari Pak Prabowo ngomong bahwasanya kalau kita main saham gitu itu untuk rakyat kecil itu ibarat sering ngerugi lah. Itu judi lah dan bandar besar itu akan selalu menang gitu kan. Dan apakah benar seperti itu? Dan di sini aku sebagai narasumbernya anjay. Bukan sih, itu aku sebagai ya yang pernah trading gitu kan. Ya mungkin modal kecil juga ya kan, mungkin 1 sampai 5 juta aja gitu. Sampai 10 juta juga ya gitu kan. Itu bagaimana bisa? Kenapa dan apakah benar dari yang dikatakan Pak Prabowo seperti itu? Nah, jadi gitu aku langsung aja gitu daripada basa-basi. Yang pertama alasannya dulu, kenapa kita masuk ke pasar saham ini ya kan? Mungkin sekali lagi ini sifatnya subjektif ya kan. Mungkin kalau kalian merasa ada yang salah, ada yang kurang atau ada yang kurang tepat juga itu bisa sampaikan di kolom komentar gitu kan. Jadi yang pertama jelas ini mungkin secara bersama ya kan. Kita ngelihat influencer atau postingan yang cuannya gede banget itu. Kita tertarik gitu. Contoh gitu. Kita lihat di Instagram tiba-tiba nge-scroll atau TikTok tiba-tiba oh lihat nih gue cuan 1 juta 10 juta 100 juta ini dari TikTok atau Instagram gitu kan kita ini apa gitu kan kita mulai ngeliat nih loh apa nih oh ternyata ini saham oh ternyata ini forex oh ternyata ini kripto gitu mulailah kita tertarik gitu kan. Nah yang kedua kita ini nggak ada kerjaan gitu nggak sesibuk itulah ibaratnya kan dan ternyata gitu kita tahu kalau misalkan kegiatan ini tuh nggak seharusnya kita full time di depan mata mantengin terus jadi ya kayak wah why not gitu kan. Dan yang ketiga gitu, kita berharap bisa menjadi orang-orang kaya yang seperti mereka tadi, influencer-influencer seperti tadi kan. Kalau mau sukses gitu, dengan mindsetnya kayak gini ya. Oh, yang penting tuh kalau dia bisa, aku juga bisa nih. Namanya juga manusia kan. Kalau dia bisa sukses, aku juga bisa sukses gitu kan. Kalau mau sukses dapat duit ya aku harus sabar nih belajar dan segala macamnya. Nah, gak ada yang salah, gak ada yang benar dengan alasan ini gitu kan. Terus yang keempat itu adalah diajak dengan orang lain gitu kan. Oh, orang lain cuan nih. Mungkin orang terdekat lah ibaratnya kan. Orang terdekat cuan. Oh, aku cuan dari sini 1 juta nih. Ikutan yuk. Terus jadilah tekanan nih dari yang pihak yang nggak ikut semulanya tadi. Jadi tekanan ikut lagi gitu kan. Supaya ya biarnya menyamai lah ibaratnya kan. Menyamai lah. Nah, mungkin empat itulah yang menurutku faktor yang paling gede gitu. Terus kenapa modal kecil itu kan yang sering ditanyakan itu sulit kaya gitu. Terlepas apapun metodenya ya kan. Mungkin kecuali ya itu investasi di saham atau invest di kripto gitu. Kenapa invest gitu kan? Karena invest itu kan sifatnya ditahan lama ya kan. Siapa tahu bisa naik gila-gilaan gitu di saham apapun di kripto gitu kan. Tiba-tiba bisa melejit jadi MM-an gitu. Nah, walaupun perkalian modalnya kecil gitu. Nah, jelas alasannya gitu. Yang pertama dan yang paling masuk akal itu kalau kalian mau tahu, modal kecil itu untungnya juga kecil, tapi lebih mudah untuk keluar masuknya gitu. Beda dengan modal yang gede gitu kan. Contoh-contoh aja gitu. Kalau dalam saham satu lot itu 100 barang kan. Jadi 1 juta, kalau untung 30% ya 300 ribu. Misalkan dapat 10 barang gitu kan. 10 barang. Kalian keluar masuknya tuh gampang 10 barang itu nggak akan mengganggu market secara keseluruhan gitu. Nah, beda dengan 1 M gitu kan. Dia untung 10% gitu kan. Ya 100 juta kan berarti kan. Tapi dia dapat berarti kan 100 atau ya mungkin 10 ribu barang lah. 10 ribu barang ya kan. Dan ya itu kalau kalian ngejual langsung gitu kan di market, ya jelas itu akan mengganggu yang lain gitu kan. Bisa-bisa jadi panic selling dan segala macamnya. Ya jadi semakin gede modal kalian ya skillnya juga semakin gede. Jadi kalian nggak bisa keluar masuk sebebas modal kecil gitu. Walaupun gitu kalau kita ngelihat gitu secara realistis itu kan. Yang penting itu duit yang profitnya gitu, bukan persentase profitnya gitu. Kebanyakan influencer ngomongnya, oh aku persentase profitnya 80%, 90%. Lu masukin berapa gitu, kalau satu lot ya dia tenang aja gitu, loss ya nggak masalah, win juga nggak masalah gitu. Dan walaupun sekarang gitu itu banyak yang diedit lah ibaratnya supaya kita tertipu gitu kan. Nah terus dari Pak Prabowo sendiri ngomong kenapa diomongkan judi itu yang menang apa ya, saham itu judi yang menang itu selalu bandar besar itu. Ini aku ngomong sebagai POV rakyat biasa ya kan. Yang modalnya 1 sampai 10 juta, mungkin pengalamanku udah dari 17 tahun, bukan umur 17 ya kan. 2019 sampai ini 2024, aku masih main sekitar 5 tahun. Yang pertama adalah skill speak itself ya kan. Jadi skill issue lah ibaratnya kan orang-orang kayak gini.
nggak sabaran gitu, nggak sabaran menunggu momentum. Jadi kayak, oh kalian tuh paham nih, mau di saham ini terjadi momen ini gitu yang bikin dia kalian untung gitu kan. Kalian nggak sabar menunggu momen ini dan malah mencoba-coba momen yang lain gitu, yang artinya gitu leading atau menuju ke kekalahan kalian, ibaratnya lossnya kalian ya kan, nggak sabaran. Nah, lossnya yang kedua nggak diperhatikan atau cut loss gitu kan. Jadi ibarat kata kalian loss nih, loss minus 10.000 misal, yang kecil-kecil aja ya kan. Kalian berharap 10.000 ini itu akan naik dan menjadi plus gitu. Nah, alih-alih menjadi plus dia turun lagi nih, misal min 20.000. Nah, min 20 kalian gelo nih. Waduh, harusnya aku cut loss di 10.000. Tiba-tiba naik lagi ke 10.000 dikasih. Kalian nggak cut loss tapi tetap berharap dia menaik plus itu. Nah, akhirnya dibanting di harga minus 50.000 gitu. Misal. Bukan. Kalian minus 50.000 lah. Misal kayak gitulah ya. Nah, terus skill yang ketiga ini, itu yang aku rasakan sejujurnya. Kalian tuh harus buka posisi nih. Apapun gitu kan. Mau tiap detik itu harus punya barang, tiap detik itu harus ada keuntungan yang masuk lah. Harus plus terus gitu kan. Nah, mau naik, mau turun, mau tiap detik tuh harus cuan lah. Nah, kalau kosong misal ibaratnya kalian nggak pegang barang kosong selama 5 sampai 15 menit, itu kalian ngerasa hampa gitu. Kalian ngerasa ada yang salah dengan metodenya. Aku harus cari metode baru yang ngebikin aku bisa entry apapun yang terjadi dan profit gitu. Nah, itu ya. Itu yang hubungannya dengan skill. Yang kedua hubungannya dengan mindset ya. Mindsetnya cepet kaya gitu. Nah, jadi yang diibaratkan kayak gini ya kan. Abis untung sehari gitu. Kalian ngebayangin nih, 30 hari, misal aku untung 30, 100.000 lah per hari. Kalikan 20 hari kerja lah misal. 2 juta. Wah, lumayan ya 2 juta gitu. Coba kalau aku modalnya aku gedein gitu kan. Misal 100 juta. Terus untung kayak tadi, berarti 1 juta, berarti kalau 100.000 10%-nya. Kalau 100 juta 10%-nya 10 juta gitu. Kalikan 30 20 hari. Wah, 200 juta, ngeri gitu kan. Nah, terus kalau all in terus full margin gimana? Nah, itu udah bayangannya tuh udah kepingin cepat kaya kan, kepingin cepat kaya dan segala macam, tapi nggak memperhitungkan risikonya kayak gimana gitu. Terus yang ketiga adalah psikologisnya. Nah, kebanyakan gitu yang influencer yang udah sukses dan segala macam, dia nggak langsung terjun di saham kalau kalian memperhatikan ya kan. Mereka punya safety net, namanya ya ibaratnya pekerjaan sampingan lah. Pekerjaan utama gitu, sedangkan trader ini itu pekerjaan sampingan lah. Nah, jadi kalau dia rugi ya udah nggak masalah kan, nggak mengganggu secara keseluruhan kehidupan mereka gitu. Sedangkan kalian gitu kebanyakan gitu mau jadi full time trader secara cepat gitu. Nah, kayak mereka gitu. Sehingga lupa kalau mereka tuh sebelumnya tuh punya pekerjaan gitu, safety net lah. Dan walaupun mereka rugi gitu kan di PHK dan segala macam, mereka tuh punya pegangan saving dan segala macamnya yang mungkin nggak mereka sebutin di wawancara dan segala macamnya ya. Terus yang kedua, habis kalian loss gitu kan, loss gitu. Malah kalian revenge gitu, ingin ngebalas biar cepat-cepat plus lah ibaratnya. Biar oh, hari ini harusnya aku maunya plus lah ibaratnya, minus 10.000 misal yang kecil-kecil aja gitu. Oh, terus aku mau jadi plus nih, jadi plus 5.000, wah nggak cukup nih 5.000 mah mana cukup nih, jadi plus 15 lah minimal lah. Malah minus 35 dan segala macam. Terus tekanan mau sukses. Jadi kalian ngelihat nih, orang lain sukses ya kan, influencer A sukses, influencer B sukses, posting fotonya biar kalian termotivasi gitu kan. Nah, itu mah bullshit mah. Itu kalian menekan diri kalian untuk sukses gitu, guys. Mereka kalian baru level 1, mereka level 100, kalian ngebandingin nih. Kepingin cepet-cepet lah ibaratnya. Terus, ini aku langsung aja yang selanjutnya. Perangkap apa yang sering ada dan disiapkan oleh bandar-bandar besar itu? Dan ini aku ngelihatnya, walaupun aku bukan bandar besar, tapi aku ya mencoba untuk dari segi pengalaman ya kan. Kalau dalam market, itu dibikin volatil naik turun tajam banget ya kan. Biar kalian FOMO, intinya tuh biar kalian FOMO doang. Jadi oh tiba-tiba naik tajam nih gitu kan. Terus tiba-tiba turun nih pelan-pelan gitu kan. Atau turun tajam gitu. Ini mah berarti secara teori dia udah punya barang di atas nih, harusnya bakal naik lagi gitu kan, menjemput barang yang ada di atas gitu. Wong itu barangnya dia sendiri gitu, ngapain dijemput gitu kan. Nah terus kalian entry gitu kan, biar gak ketinggalan kereta lah, biar gak ketinggalan FOMO malahan kalian kan, malah dibikin ambrol gitu, langsung loss dalam. Jadi kuncinya itu adalah sabar ya. Terus yang kedua, kalau kalian mau tahu, diposting di Instagram atau di sosial media lainnya lah ibaratnya. Banyak yang ngomong ini, oh kalian tanya influencer A, influencer B, mereka lagi punya saham apa gitu kan.
Terus mungkin dia nge-spill nih secara gitu kan, beli saham XYZ gitu, aku beli saham XYZ, oh aku punya insight saham XYZ bakal ke sini gitu, aku punya insight saham XYZ bakal ke sini gitu, metodenya gini gini gini, alasannya gini gini gini, ya kalian bisa gitu, aku bisa gitu, oh nebak pakai ini alasannya ini gitu kan, terus aku share gitu. Nah, kalau followersku banyak gitu kan, kalau followersku banyak gitu kan, aku tinggal, oh, oh ini sakti nih gitu kan. Langsung nanti pada buy gitu. Nah, yang mewujudkan itu terjadi adalah kalian gitu. Jadi ya eh yang mewujudkan trading plan-nya si influencer itu ya kalian gitu. Bukan mereka, bukan strategi mereka sendiri. Makanya itu sulit ya kan untuk membedakan influencer yang bagus beneran, yang punya skill beneran dengan yang bagus abal-abal lah. Nah, jadilah kalian exit liquidity mereka gitu. Nah, ya tapi nggak semuanya ya kan, kadang ada yang akurat, kadang ada yang enggak gitu kan. Nah, kalau yang profit gitu kan, yang profit gitu pasti memuja lah, wah akurat gitu kan, wah makasih makasih gitu. Yang enggak gitu itu menghina gitu. Nah, tergantung itu postingannya gitu, apakah memuja dulu, yang banyak yang memuja. Kalau banyak yang memuja ya berarti sedikit yang menghina, gak bakal ada yang menghina. Tapi kalau satu menghina di postingan mesti semuanya isinya penghinaan semua. Nah, kayak gitulah. Terus yang ketiga gitu, trading bareng atau trabarna, ini baru ya kan, atau buka kelas lah ibaratnya kan. Nah, ini baru, jujur mungkin baru-baru covid ini ya kan. Nah, zaman sekarang ya kan, orang ingin jadi bandar tapi nggak punya modal gede itu, jujur aja. Tapi gimana caranya dia gak jadi bandar gitu kan, yang penting bandar itu punya dana gede ya kan, sebuah institusi atau perorangan yang punya dana gede banget gitu, yang bisa menggerakkan market gitu kan. Dia posting foto palsu gitu kan, buat tele, ayo trabar bareng gratis gitu kan, atau mungkin trabar, mungkin grup berbayar biar trabar eksklusif gitu kan. Idean of day gitu, kalian harus tahu juga kalau misalkan gitu kalian nggak bisa cuan bersama-sama satu trader itu, mungkin kalau sepi bisa ya kan, kalau sepi bisa itu mungkin isinya 100 member, mungkin isinya berapa juta doang bisa lah. Tapi kalau misal isinya ribuan, ratusan ribu, nah kalau trading bareng ya selesai itu, nggak bakal ada yang cuan, adanya ya rungkat semua gitu kan. Harus ada yang melanjutkan itu, nggak mungkin ada yang cuan semua. Yang akhirnya gitu, yang akhirnya kenapa itu sebagai rakyat kecil gitu, bukannya nambah untung gitu kan, kita malah jadi buntung gitu. Bukannya investasi itu malah jadi berjudi gitu. Bukannya menjadi sebuah tempat untuk mendapatkan uang gitu, malah mengeluarkan uang gitu. Dan yang terakhir gitu, pasar saham gitu menjadi kasino legal yang terselubung nih ya menurutku ya kan, yang diawasi oleh pihak OJK dan BI itu. Karena apa ya, ini end of the day gitu, skill kita itu kurang ya kan, semuanya kurang, psikologis, mindset dan segala macam itu kurang ya kan? Tapi kita maksa untuk masuk, dan kita berharap seperti mereka, kita punya motivasi seperti orang lain yang posting foto atau omongan pedes orang lain yang dijadiin, oh ini realistis, aku pasti bisa, kalau mereka bisa, kalau mereka bisa aku juga bisa dan segala macamnya gitu. It's not gonna work this time gitu. Dan ingat, trading ini itu nggak mudah ya kan, apalagi jadi full time trader. Karena ingat, trading nggak pasti tapi kebutuhan itu pasti ya kan. Kalau ini mudah gitu kan, semuanya bisa ngelakuin gitu, and in the end gitu realitanya cuman sedikit doang yang bisa sukses gitu. And in the end of the day juga gitu kan, mereka sukses karena menemukan jalan mereka sendiri, yang kebetulan aja itu adalah trader gitu. Apakah selain trader gak bisa sukses gitu? Ya ada kan, banyak juga gitu, dan gak harus melulu soal itu doang kan. Dan ya nggak ada yang maksa juga kalian masuk jadi trader ya kan, nggak ada yang maksa lah Indian gitu. Kalau keputusan jual beli kalian masuk sebagai trader atau jual beli dalam berinvestasi itu, kalian nggak ada yang paksaan, kalian secara naluriah dan jelas gitu kan, pakai otak kalian gitu. Itu ya nggak ada, ibaratnya nggak ada tekanan lah, nggak ada tekanan gitu. Maka karena nggak ada tekanan gitu, kalian tekanannya dalam diri ingin sukses doang gitu, ingin cuan doang gitu, tanpa memikirkan tekanan resikonya gitu. Makanya gitu, ya jangan nyalahin siapapun kalau terjadi apa-apa gitu. Kalian jangan nyalahin, oh ini gara-gara dipom-pom ini, oh gara-gara ini nih, gara-gara ini. Ya enggak, kalian Indian tuh punya tetap pilihan untuk enggak masuk ya kan. Untuk jadi makanannya bandar besar itu. Tetap ya ibaratnya investasi dengan metode sendiri, kalian riset sendiri. Jadi kalau kalian mau nyalahin ya salahin diri kalian sendiri gitu kan. Memang lama gitu. Terus di sini gitu, aku ingin ibaratnya eh
ngasih sebuah tips lah ibaratnya kan, gimana jadi trader yang mungkin nggak terlalu profitable ya aku ya, tapi setidaknya persentase profit dengan loss itu lebih gede profitnya gitu. Yang pertama jelas adalah disiplin gitu kan. Tadi aku ngomong cut loss kalau udah nggak sesuai. Mau sekecil apapun itu, kalau dari kecil dikumpulin jadi bukit ya kan. Kalau misalkan kalian banyak lossnya, berarti kalian evaluasi lagi kenapa gimana. Setiap trade itu dicatat ya kan. Kalian mau entry-nya gimana, entry-nya kenapa itu dicatat semuanya. Loss profitnya supaya kalian lebih cepat lah, kalian bisa mempunyai bayangan kenapa kalian lossnya, kenapa kalian profitnya itu ada di dalam catatan kalian, dan itu menurutku lebih efektif ya kan. Yang kedua psikologis gitu kan. Orang ngomong gimana sih ngatur psikologis ketika kalah gitu. Kenapa orang ngomong psikologis kalau habis loss tuh gimana, kenapa, gimana cara ngatasinya gitu. In the end of the day semuanya itu karena biasa ya. Ini aku ngomong beneran. Jadi mereka tuh habis loss kok bisa tetap hura-hura. Mereka ini kok loss kok bisa tetap tenang-tenang aja gitu. Ya in the end of the day mereka sudah sering loss gitu. Sebelum jadi sukses tuh mereka udah loss puluhan juta, ratusan juta mungkin ya kan. Jadi ketika loss segini ya udahlah, besok lagi gitu kan. Udahlah stop gitu kan. Ya nggak perlu mereka ngejar gitu karena ya mereka udah terbiasa dengan loss. Bukan berarti aku nyuruh kalian loss terus ya kan. Tapi ya ini adalah part of the game itu. Kalian nggak bisa memisahkan dalam trading itu profit terus. Kalian nggak bisa memisahkan ya dalam profit itu ya yang ada namanya loss dan resiko ya. Semua itu it's part of the game gitu, dan mereka menyadarinya, dan mereka nggak bisa memisahkan ini, dan mereka juga tahu gitu kalau ini tuh di esok hari aku punya kesempatan baru untuk mungkin bisa menutup lagi yang kemarin kan, daripada aku harus sekarang gitu. Dan mungkin kalau hari ini nggak profit gitu, ya udah mungkin infak aja lah uang sekolah dan segala macamnya kayak gitu ya kan. Dan ya mungkin itu aja sih, kalau ada yang salah atau ada yang kurang atau ada yang kurang sesuai juga, atau mungkin kalian mau menyampaikan pendapat lain ya mungkin bisa sampaikan di kolom komentar. Mungkin itu, makasih ya.